Jadi di video kali ini akan ada seorang pasien yang ingin menebus resep, di mana resepnya sebagai berikut dengan berbagai keluhan tertentu. Nah, jadi gimana sih cara konseling dengan pasien itu? Begini caranya. Selamat datang di Apotek Setia Selalu, Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Selamat pagi, Ibu. Saya Lani, selaku apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, saya mau menebus obat Bu. Mohon maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Anissa Bu. Baik, apakah obatnya untuk Ibu sendiri? Iya, untuk saya sendiri. Boleh saya lihat resepnya, Bu? Boleh. Baik, terima kasih. Di sini tertera atas nama Ibu Desi, usia 25 tahun, alamat di Jalan Budiman nomor 13, betul Ibu? Baik, saya ingin meminta waktu Ibu sekitar 5-8 menit untuk melakukan konseling untuk memastikan terapi yang didapat sudah sesuai dan juga bisa memahami bagaimana cara penggunaan obatnya agar tujuan terapi yang didapat sudah tercapai. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Ibu tenang saja, semua informasi yang Ibu berikan akan terjaga kerahasiaannya. Sebelumnya, apakah dokter sudah menjelaskan terkait informasi obat yang diberikan? Dokter bilang obat ini itu untuk diabetes mellitus, terus harus mengikuti penggunaan obat sesuai dengan etiketnya. Baik, apa aja yang udah dokter jelaskan tentang cara penggunaan obatnya, Bu? Tadi itu dokter bilang ada 2 obat ya Bu, ada Novomix sama Levemir, itu untuk mengatasi gula darah yang tinggi. Oke. Terus apa yang sudah dokter sampaikan tentang harapan pengobatannya, Bu? Dokter cuma bilang semoga cepat sembuh aja sih Bu. Baik, apakah ada gejala yang Ibu rasakan sebelumnya? Ada Bu, saya sering merasa cepat haus, terus sering buang air kecil juga, terus kulit saya tuh ada luka gitu, tapi sembuhnya tuh lama banget, terus sering kesemutan juga. Kira-kira sudah berapa lama, Bu, keluhan tersebut dirasakan? Kurang lebih 3 bulanan. Oke. Apakah Ibu sebelumnya punya riwayat penyakit? Tidak ada. Apakah Ibu ada alergi? Tidak ada juga. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan lain belum, seperti obat herbal ataupun vitamin? Kadang saya minum jamu sih. Oke, baik. Ibu maaf, apakah Ibunya merokok atau minum alkohol? Tidak. Baik Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan informasi terkait obat yang diresepkan oleh dokter, baik itu kegunaannya, aturan pakai, terus cara pakai, efek samping, dan juga penyimpanan dari obat ini. Agar pengobatan yang Ibu jalankan itu bisa berjalan dengan optimal, aman, dan juga tepat. Apakah Ibu bersedia mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, jadi di sini itu ada 2 obat ya Ibu, yaitu ada obat Novomix sama Levemir. Ini Novomix dan ini juga Levemir, di mana kedua obat ini itu digunakan untuk mengontrol gula darah yang tinggi. Terus juga dia itu jenisnya insulin dan bentuknya itu seperti pen. Nah, seperti pena, nanti tinggal disuntikan saja. Terus di mana kedua obat ini tuh digunakan 1 kali sehari, disuntikan pada waktu makan malam atau sebelum tidur ya Bu. Lalu untuk penyimpanannya itu, kalau memang belum dipakai atau belum dibuka, sebaiknya disimpan di lemari pendingin. Tapi kalau memang sudah pernah dibuka atau sudah dipakai, itu bisa disimpan di suhu kamar, tetapi tidak boleh terkena sinar matahari yang berlebih ya Bu. Lalu untuk kedua obat ini itu dia memiliki efek samping Bu. Nah, efek sampingnya itu bisa menyebabkan berat badan naik, terus juga bengkak di tangan ataupun kaki. Habis itu bisa menyebabkan alergi atau ruam ringan juga. Tapi Ibu nggak perlu khawatir karena efek samping, karena nggak semua pasien itu mengalami efek samping tersebut. Tetapi jika memang Ibu mengalami efek samping tersebut atau tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu bisa coba olahraga ringan, terus juga konsumsi makanan yang sehat, jangan terlalu sering makan makanan yang asin-asin ya Bu. Terus Ibu juga bisa coba hubungi dokter. Nah, terus pengobatan ini akan jauh lebih efektif jika dibarengi dengan pola hidup yang baik, yaitu seperti istirahat yang cukup, terus juga kurangi makan makanan dan juga minuman yang terlalu manis seperti teh pucuk. Sebaiknya Ibu
minum air putih yang banyak aja ya Bu. Habis itu ibu juga bisa minum minuman jahe. Nah, selain itu juga ibu bisa olahraga yang teratur. Jangan lupa jaga pola makannya ya Bu. Nah, untuk cara penggunaan alatnya, ini insulinnya itu seperti bentuk pena ya Ibu. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama, Ibu bisa cuci tangan dulu pakai sabun, terus Ibu bisa siapin nih pen insulinnya. Habis itu, Ibu bisa lepas penutup pen insulinnya. Terus kalau misalnya dia kelihatan keruh, itu bisa putar dengan di antara kedua telapak tangan seperti ini. Terus kalau misalnya udah, ibu bisa ambil jarumnya terus dipasang nih ke pen insulin dengan cara memutar jarumnya pada ujung pen insulin. Nah, terus kalau misalnya dia kelihatan gelembung udara, bisa dihilangin dulu gelembung udaranya dengan cara memutar tombol dosis 1 atau 2 unit. Setelah diputar, lalu diarahkan si penanya ini hingga si jarumnya mengarah tegak lurus. Terus tekan dosisnya hingga insulinnya itu muncul di ujung jarumnya Ibu, lalu diposisikan dosisnya itu ke 0. Nah, kalau misalnya udah diputar putar dosis sesuai dengan aturan yang diberikan, yaitu 10 unit. Nah, habis itu kalau misalnya udah disuntikin, sebelum disuntikan Ibu bisa Ibu bisa usap dulu pakai alkohol sampai kering. Kalau misalnya udah kering baru disuntikan di bagian lengan atas Ibu ya. Terus habis itu sudah selesai, lepas jarumnya dari pen dan buang jarumnya, karena jarumnya itu dipakai 1 kali pakai aja. Apakah Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Ya, saya sudah paham. Baik, jika sudah boleh tolong jelaskan ulang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, bisa. Tadi kan ada 2 obat ya Bu, ada Novomix sama Levemir. Itu tuh untuk mengontrol gula darah yang tinggi. Nah, jenisnya itu insulin, bentuknya itu seperti pena. Jadi nanti tinggal disuntikin aja itu Bu di lengan. Digunakannya itu 1 kali sehari. Biasanya itu sebelum makan malam atau sebelum tidur pas malam hari. Terus untuk penyimpanan kedua obat ini, kalau misalnya belum dibuka, itu di lemari pendingin. Nah, sementara kalau udah dibuka, itu di suhu kamar. Nah, terus nggak boleh kena sinar matahari yang berlebihan juga. Untuk obatnya itu punya efek samping, yaitu berupa berat badan yang naik, terus bengkak di tangan atau kaki, terus alergi atau ruam yang ringan. Nah, kalau misalnya efek sampingnya juga terjadi, itu saya nggak perlu khawatir Ibu. Saya bisa dengan cara olahraga yang teratur, terus makan makanan yang bersehat atau bergizi. Terus saya juga bisa misalnya berlebihan nih, efek sampingnya saya bisa konsultasi langsung ke dokter Ibu. Nah, itu untuk cara penggunaan alatnya itu, pertama kita harus cuci tangan dulu menggunakan sabun, terus lepas pennya itu, terus lihat jadi keruh apa enggak. Kalau misalnya keruh, itu diputar dengan menggunakan 2 telapak tangan seperti ini. Terus kalau udah itu pasang jarumnya. Terus kalau misalnya udah pasang jarum, lihat tuh Bu, dia ada gelembung atau enggak. Kalau misalnya ada gelembung, itu kita hilangin gelembungnya itu dengan cara memutar tombol dosis 1 atau 2 unit hingga mengarah tegak lurus. Terus tekan dosisnya hingga insulinnya muncul, lalu posisikan ke dosis 0 lagi. Terus putar lagi tombol dosisnya hingga dengan aturan yang diberi, yaitu 10 unit. Nah, terus suntikan di bagian lengan. Nah, sebelum disuntikan, lengannya itu dibersihkan dulu dengan menggunakan alkohol. Setelah dibersihkan, tunggu kering, terus disuntikin. Oke, baik. Karena saya sudah anggap Ibu mengerti, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak ya. Baik, saya rasa cukup ya Ibu. Ini ada kartu nama saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa hubungi saya Ibu. Semoga Ibunya lekas sembuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama.